Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau memilih teman bergaul, maka pilihlah teman bergaul yang baik. Bukan kok kita membatasi pergaulan, bukan, tapi memang begitulah. Kalau kita memilih teman bergaul yang ahli maksiat, ahli dosa, ahli minum-minuman keras, suka berkata-kata kotor, jorok, ya nantinya kita akan terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan mereka. Kalaupun kita berteman, ya semuanya berteman boleh, cuman yang teman akrabnya itu carilah teman yang baik. Kalau berteman dengan semua orang boleh, cuman kita harus membatasi diri, jangan terlalu akrab dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita punya teman yang ahli maksiat, misalkan suka minum-minuman keras, suka cangkruan di pinggir jalan sambil berkata-kata kotor, jorok, suka dugem di diskotek, suka pokoknya kehidupan yang aneh-aneh, yang tidak syar'i, yang tidak beragama, bahkan sholat 5 waktu tidak pernah, maka ya kita bergaul ya seperlunya saja, jangan terlalu akrab sampai kemudian kita ikut cangkruk-cangkruan dengan mereka berjam-jam setiap hari. Itu nantinya akan mempengaruhi kita. Carilah teman yang baik, orang yang ahli ibadah, orang yang senangnya baca Al-Quran, senangnya datang ke pengajian, senangnya berzikir. Itu kita jadikan teman yang akrab. Karena kalau kita berakrab-akrab dengan mereka, maka kita juga nantinya ya ikut terpengaruh dengan mereka, ikut belajar ngaji, ikut membaca Al-Quran, ikut membaca zikir, ikut mendatangi pengajian. Di hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi fal yangdur ahadukum man yukhalil." Seorang laki-laki tergantung dengan kebiasaan teman pergaulannya. Maka hendaklah salah seorang kalian melihat siapa yang menjadi teman pergaulnya. Kalau kita ingin melihat pada orang itu baik atau buruk, ya lihat aja pada teman pergaulnya. Jadi itulah mengapa kita harus memilih teman bergaul yang baik, teman akrab yang baik. Itu perintah Rasulullah, bukan kok kita mengada-ngada, itu bukan. Untuk memilih teman bergaul, sahabat, maka kita harus memiliki 5 sifat. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama besar zaman dahulu, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengatakan, secara umum hendaknya orang yang engkau pilih menjadi sahabat memiliki 5 sifat. Yang pertama adalah orang yang berakal. Yang kedua memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Yang ketiga bukan orang fasik. Yang keempat bukan ahli bid'ah. Dan yang kelima bukan orang yang rakus dengan dunia. Jadi itulah 5 sifat yang harus kita lihat jika kita ingin memilih teman bergaul. Jadi teman bergaul itu diusahakan harus mempunyai 5 sifat ini. Kalau mempunyai 5 sifat ini berarti dia orang yang baik. Yang pertama ya tentunya orang yang berakal, punya akal. Yang kedua yaitu memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kalau orang itu memiliki akhlak yang baik, ya tentunya akan menular kepada kita. Ngomongnya lembut, sopan santun, tidak kasar, tidak suka menyakiti orang lain. Nah, sehingga kita dengan melihat akhlak sahabat kita nanti pasti akan kita tertarik untuk mengikuti. Kemudian yang ketiga ya bukan orang fasik. Orang fasik itu ya orang yang suka melanggar. Jadi perintah Allah nggak mau, dilarang Allah malah dikerjakan. Itu namanya orang-orang fasik. Kalau jelas dia itu orang yang nggak suka sholat 5 waktu, nggak suka puasa Ramadan, nggak suka baca Al-Quran, nggak suka ikut pengajian, itu ya tidak usah diikuti. Atau kata-katanya jorok,
atau suka pelanggaran-pelanggaran yang lain, tidak usah kita pergauli. Kemudian yang keempat, bukan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu ya sebagaimana yang kita ketahui, yang di Al-Quran, di hadisnya nggak ada. Ini masalah agama. Masalah agama di Quran hadis nggak ada, tapi kita kerjakan. Nah, itu namanya bid'ah. Mengada-ngada yang tidak disunahkan, diperintahkan atau dikerjakan oleh Rasulullah, kemudian kita kerjakan. Yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya kita kerjakan. Masalah ibadah, contoh gampangannya, sholat duhur itu 4 rakaat, kemudian kita ganti menjadi 5 rakaat. Nah, itu namanya bid'ah, ibadah yang ditambah-tambahi atau justru dikurangi. Bukan 4 rakaat tapi 3 rakaat biar singkat misalkan. Itu juga namanya bid'ah. Itu tidak usah kita pergauli orang-orang yang bid'ah. Jadi mengamalkan Quran dan hadis itu ya supaya dijaga kemurniannya. Jangan sampai kemudian ditambahi atau dikurangi. Itu tidak boleh. Di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan, maksudnya ya amalan agama, bukan masalah dunia, tapi masalah agama, ibadah, yang tidak ada perkaraku atau tuntunanku, maka amalan itu akan ditolak. Jadi Nabi sendiri sudah mewanti-wanti, amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya Nabi, tidak ada di Quran hadisnya, tidak dikerjakan Nabi tapi dikerjakan, maka amalan itu ditolak oleh Allah. Meskipun terlihatnya baik, terlihatnya bagus, tapi karena nggak ada tuntunan Nabi, nggak ada di hadisnya, maka amalan tersebut akan ditolak. Percuma, tidak akan mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan siksa. Kemudian di hadis riwayat Nasa'i dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat adalah di dalam neraka. Jadi hal-hal yang baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya, tidak ada hadisnya, tidak pernah dikerjakan Nabi dan para sahabatnya, itu disebut hal-hal yang baru dalam agama. Nah, itu disebut sebagai bid'ah. Dan bid'ah itu wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat adalah di dalam neraka. Jadi nggak ada bid'ah baik, itu nggak ada. Semua hal-hal yang baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya, tidak dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya, itu disebut bid'ah. Dan bid'ah itu semuanya adalah sesat. Oleh karena itu kita harus menjaga, jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat bid'ah, ahli bid'ah, karena nanti yang mempengaruhi kita nanti akhirnya jadi ikut-ikutan berbuat bid'ah. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.